all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Huo Yuhao tetap mengaktifkan deteksi spiritualnya dan mengawasi sekeliling mereka. Dia juga menggunakannya untuk mengamati dua wanita di depannya, dan perlahan-lahan menyadari bahwa mereka telah menggunakan obat-obatan dan beberapa metode khusus untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka ke level mereka saat ini. Namun, kekuatan jiwa mereka kurang kuat dan tidak bersirkulasi dengan baik. Itu bahkan tidak sebanding dengan guru jiwa normal yang baru saja mencapai peringkat 40. Ini bukan sesuatu yang akan terjadi di Akademi Shrek. Ini adalah efek samping dari mengejar kesuksesan dengan tidak sabar. Mereka meningkatkan kekuatan jiwa mereka dengan cepat, tetapi fondasi mereka kurang. Mereka bahkan belum sepenuhnya mengalami perubahan yang terjadi ketika kekuatan jiwa mereka meningkat. Apakah itu kecepatan mereka mengumpulkan kekuatan jiwa atau kendali mereka? Mereka pasti tidak bisa dibandingkan dengan Raja Jiwa Ortodoks. Akankah Master Jiwa digantikan oleh Insinyur Jiwa di masa depan? Huo Yuhao tidak pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Bahkan jika hal seperti itu terjadi, dia mungkin tidak akan hidup untuk melihatnya. Keke benar-benar dihabiskan begitu dia mendapatkan mesin di atas gunung, sehingga dia meninggalkan kursi kontrol utama. Daripada mengambil alih, Juzi memberi isyarat agar Huo Yuhao menggantikannya. Huo Yuhao tidak menurun. Dia duduk di kursi kontrol utama dan mendengarkan penjelasan Juzi tentang bagaimana mengendalikan kendaraan. Duduk di pot kontrol utama terasa sangat berbeda. Jendela di depannya tidak terlalu bagus, tetapi telah dirancang khusus untuk memungkinkannya melihat 180 derajat dari medan luar. Ada 4 kendali joystick di depannya. 1 untuk menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalam kendaraan, sementara 3 joystick lainnya digunakan untuk maju, mundur, dan melompat. Joystick yang digunakan untuk menyuntikkan kekuatan jiwa juga memiliki kemampuan untuk memutar ke arah mana kendaraan itu pergi. Secara keseluruhan, kontrolnya tampak sangat mudah digunakan. Namun, Huo Yuhao menemukan beberapa masalah saat dia mulai mengendalikan kendaraan. Dia tidak bisa mengoordinasikan kontrolnya dengan baik. Untuk mengendalikan kendaraan eksplorasi semua medan ini dengan benar, ia perlu mempelajari ritme yang digunakan oleh 6 kaki mekanik. Hanya melalui ini ia dapat mengubah arah pada waktu yang tepat, serta mengendalikan kecepatan kemajuan dan mundurnya. Orang lain mungkin perlu waktu untuk beradaptasi dan membiasakan diri dengan ini, tetapi Huo Yuhao memiliki keuntungan karena deteksi spiritualnya. Dia mampu mengendalikan alat jiwanya setelah sekitar 10 menit pengujian, dan setelah hampir sepertiga dari kekuatan jiwanya habis. Dia mendorong joystick untuk maju ke depan, menyuntikkan kekuatan jiwanya ke joystick directional, dan kemudian dengan bersemangat berkata, "Kami akan bergerak." Duduklah. Petik 2. Alat jiwa kemudian mulai bergerak di bawah kendalinya. Meskipun sedikit lambat ketika dia mulai, beban pada kekuatan jiwanya juga menjadi lebih besar. Keuntungan Huo Yuhao atas 2 lainnya ditampilkan pada saat ini. Sementara dia hanya peringkat 40, fondasinya sangat solid. Kultivasinya telah sangat dipengaruhi oleh es tertinggi antara peringkat 30 dan peringkat 40, sehingga akumulasi kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. Saat ini, kekuatan jiwanya dipulihkan sedikit tetapi setiap kali ia menarik napas, dan juga dibantu oleh teknik surga misterius. Ini adalah aspek yang tidak bisa dibandingkan oleh kedua wanita itu. Juzi mengamati Huo Yuhao dengan serius, hanya untuk mengungkapkan ekspresi terkejut. Keke sama-sama terkejut, dan reaksinya bahkan lebih besar daripada Juzi.
Huo Yuhao tampak agak berkarat ketika dia mulai menggunakan kendaraan eksplorasi semua medan, tetapi itu hanya berlangsung selama 10 menit pertama. Setelah beberapa penyesuaian kecil, ia berhasil mengendalikan kecepatan kendaraan eksplorasi semua medan dengan cukup baik. Bola logam besar ini sepertinya cukup angkuh dari luar. Kecepatannya meningkat secara bertahap, dan arahnya terus-menerus disesuaikan. Ketika bola logam menemui hambatan, selalu berhasil melompat pada saat yang tepat. Itu bisa melompat hingga 12 meter ke udara, jumlah yang dikontrol sepenuhnya oleh joystick. Dengan demikian, Huo Yuhao dapat membuat kendaraan melompat ke ketinggian yang sesuai pada waktu yang tepat tanpa membuang energi sama sekali setiap waktu. Seiring waktu berlalu, kontrol Huo Yuhao atas kendaraan menjadi lebih baik dan lebih baik. Kendaraan eksplorasi semua medan tampaknya telah menjadi hidup saat meledak ke depan. Itu sangat cepat, dan sifatnya sangat dipamerkan. Keke bergumam, apakah ini benar-benar pertama kalinya dia mengendalikan kendaraan eksplorasi semua medan ini? Chu Zi sedikit mengangguk dan berkata, seharusnya begitu. Tapi, Keke ragu. Chu Zi tersenyum. Terkadang kamu harus mengakui bahwa ada orang-orang jenius di dunia. Bukankah dia contoh yang baik? Petik 2. Keke menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata dan berkata, aku tidak percaya itu. Bahkan jika dia jenius, dia masih perlu waktu untuk memahami kontrol. Saudari Juzi, apakah Anda tahu bagaimana dia melakukannya? Petik 2. Juzi mengangguk dan berkata, jika aku tidak salah, itu karena jiwa bela diri tipe rohaninya. Pikirkan tentang hal ini, jika ia dapat menilai geografi lokasi kami dan secara akurat menunjukkan kondisi kendaraan eksplorasi semua medan, tidakkah mengendalikannya menjadi lebih sederhana? Setelah periode pelatihan dan adaptasi, dia akan dapat mengendalikan alat jiwa ini lebih baik dari kita berdua. Petik 2. Keke bertanya, tapi bukankah itu membutuhkan banyak perhitungan? Chu Zi memutar matanya dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa orang ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu? Saya akhirnya mengerti mengapa Akademi telah mencari guru jiwa tipe spiritual. Master jiwa tipe spiritual memiliki keuntungan unik ketika datang untuk mengendalikan dan menciptakan alat jiwa. Tidak heran Guru Xuan sangat menghargai dia. Petik 2. Huo Yuhao bisa mendengar apa yang mereka berdua katakan, tetapi dia terbenam dalam mengendalikan alat jiwa. Kekuatan jiwanya terus menguras, tetapi ia menyadari bahwa ia tidak perlu terus-menerus menyuntikkan kekuatan jiwanya untuk menjaga kendaraan tetap bergerak. Ada 6 susunan formasi kumulatif di dalam kendaraan. Susunan formasi ini akan mengumpulkan kekuatan jiwa yang disuntikkan sebelum mereka menyerapnya. Setelah ini, kekuatan jiwanya kemudian akan dipindahkan ke arai formasi lainnya. Jika dia terus menyuntikkan kekuatan jiwanya, sebagian kecil dari kekuatan jiwanya akan sia-sia dalam proses dipindahkan di antara susunan formasi. Dia mampu mengatakan bahwa ini terjadi melalui deteksi spiritualnya, yang pada gilirannya memungkinkannya untuk melestarikan kekuatan jiwanya. Lebih jauh lagi, kemampuan regeneratifnya lebih unggul dari kebanyakan master jiwa biasa, itulah sebabnya dia masih memiliki kekuatan jiwa yang tersisa meskipun mengendalikannya selama hampir 30 menit. Tepat ketika Huo Yuhao sedang mengeksplorasi efek magis kendaraan, deteksi spiritualnya mengiriminya peringatan. Kendaraan eksplorasi semua medan tiba-tiba berhenti, dan 6 kaki mekanisnya turun ke posisi setengah jongkok. Huo Yuhao kemudian memindai satu arah khususnya dengan deteksi spiritualnya. Jiwa binatang setinggi serigala setinggi 2 meter muncul dan menatap kendaraan penjelajahan semua medan dengan waspada. Itu kemudian mengeluarkan suara huting yang dalam, seolah-olah mencoba menunjukkan kekuatannya. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat serigala ini. Warnanya putih keperakan, sedangkan bulunya tampak metalik. Sinar yang kuat terpantul darinya, yang membuatnya tampak seolah-olah bersinar di bawah matahari. Huo Yuhao tidak bisa mengatakan apa kultivasi jiwa binatang itu dari penampilannya. Itu adalah binatang jiwa langka, serigala perak.
Berdasarkan ukurannya, itu harus memiliki budidaya sekitar 3.000 tahun. Yu Hao, waspadalah. Petik 2. Huo Yu Hao mengangguk, lalu bertanya, jiwa binatang macam apa Silver Wolf ini? Kenapa saya tidak terbiasa dengan itu? Petik 2. Chu Zi menjawab, Silver Wolf adalah binatang jiwa khusus di Kekaisaran Sun Moon. Itu adalah elemen roh binatang logam, tapi itu bukan jiwa binatang biasa. Sangat sulit untuk ditangani, dan itu memakan mithril. Silver Wolf perlu mengonsumsi mithril dalam jumlah besar untuk menembus kemacetannya sendiri seperti manusia membutuhkan cincin jiwa ketika mereka mencapai kemacetan. Ada desas-desus bahwa Raja Silver Wolf muncul di masa lalu dengan budidaya 10.000 tahun. Itu berhasil melawan dua Soldo Uluo sebelum melarikan diri dengan cedera. Kaisar Silver Wolf dengan budidaya 100.000 tahun ke atas belum pernah muncul sebelumnya. Bulu dan tulang Silver Wolf adalah bahan yang sangat berguna untuk membuat alat jiwa, sementara daging mereka sangat lezat, dan dapat memperkuat tubuh seorang guru jiwa. Petik 2. Keke dengan bersemangat berkata, biarkan aku pergi. Saya punya cara untuk menghadapinya. Petik 2. Huo Yu Hao berkata, biarkan aku pergi. Hati-hati. Silver Wolf sudah meluncurkan serangan saat mereka berbicara. Itu jelas tidak senang dengan bola logam di depannya, ketika bulu peraknya mulai bersinar, dan itu memuntahkan bola perak cahaya ke arahnya. Bola perak cahaya tidak membuat suara apapun saat ditembakkan di udara. Namun, cahaya perak mengubah saat itu mendekati kendaraan eksplorasi semua medan. Itu menjadi bola api berdiameter lebar, kemudian melaju menuju kendaraan eksplorasi semua medan. Huo Yu Hao juga kaget. Dia bergegas untuk membuat alat jiwa eksplorasi semua medan melompat, nyaris berhasil menghindari bola api. Meski begitu, dua kaki mekanik kendaraan tertabrak, yang menyebabkan keseimbangan kendaraan eksplorasi semua medan terpengaruh. Huo Yu Hao dengan cepat mengoreksi kendaraan eksplorasi segala medan untuk mencegahnya runtuh. Silver Wolf melepaskan bola perak kedua cahaya pada saat itu. Huo Yu Hao berpikir bahwa itu akan berubah menjadi bola api lain, tetapi cahaya perak berubah menjadi 10 bilah angin yang mengelilingi kendaraan eksplorasi semua medan kali ini. Bilah-bilah itu berayun ke arah kendaraan penjelajahan segala medan dengan gila-gilaan. Untungnya, Ju Zi melepaskan penghalang alat jiwa kelas 5 dan memblokir bilah angin. Huo Yu Hao tertegun, dan bertanya, elemen apa yang dimiliki orang ini? Keke menjawab, serigala perak sangat kuat karena memiliki 6 elemen air, api, tanah, angin, terang dan kegelapan. Itu dapat melepaskan kekuatan elemen apapun tergantung pada keinginannya. Itu sebabnya sangat sulit untuk dihadapi. Praktis tidak ada elemen yang bisa mengekangnya. Dikatakan bahwa setelah itu menjadi Raja Serigala Perak setelah 10.000 tahun, unsur langka dan maju akan ditambahkan ke dalamnya. Pada 100.000 tahun, itu akan mendapatkan elemen lain lagi. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa ia hanya dapat melepaskan serangan paling dasar dari setiap elemen, meskipun ia memiliki banyak elemen. Petik 2. Bahkan sebelum Keke selesai berbicara, bola cahaya perak ketiga telah berubah menjadi serangan es berbentuk kerucut yang menembaki mereka. Meskipun tidak bisa mengatasi penghalang, itu menghabiskan kekuatan jiwa Ju Zi dengan cepat. Keke ingin menekan tombol ejek di samping kursinya, tetapi dia dihentikan oleh Ju Zi. Biarkan Yu Hao melakukannya. Gaya bertarung Anda menciptakan terlalu banyak keributan. Saya tidak berharap untuk bertemu dengan makhluk jiwa langka seperti itu setelah hanya memasuki pegunungan Jingyang. Petik 2. Huo Yu Hao tidak mengatakan apa-apa setelah dia mendengar kata-katanya. Dia membanting tangan kanannya di samping kursinya, dan jendela di atasnya terbuka ke kedua sisi. Tubuhnya terlontar seperti bola meriam. Silver Wolf tidak bisa mengatasi penghalang alat jiwa kelas 5 dengan mudah. Itu bahkan terkejut ketika Huo Yu Hao tiba-tiba muncul. Saat Silver Wolf mengangkat kepalanya, itu memuntahkan bola perak cahaya. Itu adalah serangan tipe angin lainnya. Banyak bilah angin menutupi seluruh area,
dan Huo Yuhao tidak mungkin menghindar. Kristal es berlian muncul dan bersinar sangat terang di bawah matahari. Mereka bahkan lebih menyilaukan daripada cahaya perak di tubuh Silver Wolf. Bila angin tidak bisa menembus armor Empress Huo Yuhao. 6 barel logam muncul di tubuh Huo Yuhao pada titik ini, dan ditembakkan ke arah Silver Wolf. 6 garis cahaya langsung melesat keluar. Silver Wolf sangat cepat, dan meludahkan beberapa bola cahaya perak saat melompat mundur. Mereka membentuk lapisan tirai air di udara, yang melemahkan sinar jiwa. Pada saat sinar jiwa mencapai itu, ia berhasil menghindarinya dengan mudah. Huo Yuhao mendarat di tanah setelah serangan ini dan mulai berjalan menuju Silver Wolf seperti macan kumbang. Silver Wolf ternyata lebih mahir dalam serangan jarak jauh. Saat mundur, itu terus memuntahkan bola cahaya perak ke arah Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Silver Wolf setelah Zhu Zi dan Keke mengenalkannya. Elemen yang terkandung dalam bola cahaya perak Silver Wolf tidak bisa disembunyikan darinya. Ia menggunakan deteksi spiritual untuk mendeteksi itu. 3 cincin jiwa putih bangkit dari kaki Huo Yuhao, dan mulai bersinar terang. 2 wanita yang mengawasinya terkejut. Apa yang terjadi? Huo Yuhao tidak berani mengungkapkan terlalu banyak kemampuannya karena Zhu Zi telah mengancamnya. Saat ini, dia menggunakan ketiga keterampilan jiwanya pada saat yang sama. Sinar keunguan keemasan melintas di matanya sebelum menghilang. Silver Wolf menjerit dengan menyedihkan sebelum jatuh ke kejang-kejang di tanah. Itu menggeliat kesakitan selama beberapa detik sebelum terhuyung mundur. Namun, itu tampaknya tidak jernih lagi. Enfeeblement massa dan interferensi spiritual telah menemukannya pada waktu yang sama. Huo Yuhao adalah yang paling terkejut saat ini. Dia berpikir bahwa Silver Wolf baru berusia beberapa ribu tahun, dan dengan demikian kekuatan spiritualnya harus lebih rendah darinya. Bahkan jika itu tidak mati karena shock spiritualnya, itu seharusnya hampir setengah mati. Namun, itu bisa merangkak naik. Ini di luar dugaan Huo Yuhao. Apakah Silver Wolf ini adalah makhluk berjiwa roh tipe spiritual? Namun, itu hanya memiliki 3000 tahun budidaya. Itu tidak cukup cocok untuknya. Dia tidak memperlambat meskipun dia berpikir di kepalanya. Ketika shock spiritual dilepaskan, dia sudah dibebankan ke depan. Sinar intens dari pendorong jiwa kelas 5 menyala di belakangnya. Dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya secara instan dan mencapai Silver Wolf tepat saat itu berdiri. Dia memukul dengan tangan kanannya. Sinar keunguan keemasan melintas dari mata Huo Yuhao lagi. Dia tidak memberikan Silver Wolf kesempatan untuk menarik napas. Dia melepaskan shock spiritual sekali lagi, menyebabkan 7 lubang Silver Wolf untuk memacu darah. Dark Golden Terroclaws-nya menusuk ke belakang leher Silver Wolf dan merobek saraf pusatnya. Seluruh proses pertempuran sangat sederhana. Silver Wolf yang berusia 3000 tahun itu ditindas dengan sangat berat oleh Huo Yuhao sehingga tidak bisa menahan sama sekali. Zhu Zi memandang Keke dengan mata terbelalak dengan ekspresi geli. Apakah kamu masih berpikir kita bisa mengalahkannya di alam liar? Keke bergumam. Dia terlalu menakutkan ketika dia terlibat pertempuran jarak dekat. Itu adalah Silver Wolf 3000 tahun. Namun, itu sama sekali tidak berdaya melawannya. Sejak kapan Silver Wolf menjadi sangat lemah? Saya pernah mendengar bahwa Beast Soul seperti itu sangat kuat. Petik 2. Zhu Zi menghela nafas, serigala perak tidak lemah. Dia terlalu kuat. Sebelum serangan terakhirnya, Silver Wolf sudah kehilangan kemampuannya untuk melawan setelah diserang oleh keterampilan jiwanya. Jiwa bela diri kembarnya memang menakutkan. Saya pikir bahkan seorang insinyur jiwa kelas 6 atau 7 tidak akan bisa melawannya jika dia dekat. Petik 2. Keke sedikit marah ketika dia berkata, kalau begitu jangan biarkan dia mendekat. Zhu Zi menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, kamu mengatakannya begitu sederhana. Apakah Anda tidak melihat apa yang dia gunakan untuk meningkatkan kecepatannya? Itu adalah pendorong jiwa kelas 5.
Bahkan seorang insinyur jiwa kelas 7 tidak akan berani menggunakannya dengan mudah. Apakah Anda tidak menyadari dampaknya pada tubuh seseorang? Dengan kekuatan fisik kita bahkan tidak akan bisa menggunakan jiwa pendorong kelas 3 beberapa kali. Dia hanya memiliki 3 cincin. Meskipun kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat 40, ia masih dianggap berani untuk mencoba menggunakan pendorong jiwa kelas 5. Selanjutnya, dia masih bisa menyerang setelah menggunakannya. Apa artinya? Keke tidak berbicara. Dia secara alami tahu apa artinya itu. Itu berarti bahwa Huo Yuhao jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Seberapa kuat tubuhnya untuk menahan kekuatan pendorong seketika yang begitu besar. Dengan kemampuan mereka saat ini, mereka hanya bisa mempertahankannya di suatu tempat antara 50 dan 200 meter. Di luar jangkauan itu, mereka membutuhkan alat jiwa yang diam untuk mempertahankan kekuatan serangan yang cukup. Alat jiwa kelas 5 meningkatkan kecepatan Huo Yuhao sehingga dia bergerak 100 meter dalam 1 detik. Ini berarti bahwa dia bergerak 200 meter setiap kali dia menghirup. Bagaimana mereka bisa berdiri melawannya dengan kekuatan fisik dan kemampuan tempur jarak dekatnya yang mengesankan? Dia pasti sangat luar biasa di Akademi Shrek, juga, kata Keke lembut. Chu Zi mengangguk ringan, mungkin, siswa yang tampaknya paling lemah dari pertukaran sebenarnya adalah inti dari segalanya. Baiklah, ini bukan urusan kita. Jangan bicarakan hal ini saat Anda kembali. Bagaimanapun, kami menikmati hidangannya yang lezat. Petik 2. Huo Yuhao sudah kembali dengan serigala perak saat mereka berbicara. Cincin jiwa ungu yang berkedip muncul darinya. Kakak Skydream, bangun. Huo Yuhao melambat dengan sengaja. Dia memanggil Skydream Ichewom, karena dia membutuhkan jawaban untuk pertanyaannya. Dia benar-benar tergoda oleh cincin jiwa Silver Wolf ini. Bagi sebagian besar tuan jiwa, cincin jiwa keempat mereka harus berasal dari binatang jiwa 1000 tahun. Jika dia tidak punya pilihan, dia bisa menerima cincin jiwa 3000 tahun ini. Yuhao kecil, kamu sudah lama tidak menggangguku. Skydream Ichewom menjawab dengan malas. Kedengarannya belum sepenuhnya terjaga. Namun, masih sangat bahagia bahwa Huo Yuhao membangunkannya. Brother Skydream, saya bertemu dengan binatang jiwa khusus yang hanya ditemukan di Kekaisaran Sun Moon. Bantu saya melihat apakah itu tipe spiritual. Saya tidak yakin. Dia dengan cepat menggambarkan kemampuan Silver Wolf. Oh, Skydream Ichewom menggunakan proyeksi di laut spiritualnya untuk mengamati Silver Wolf ketika dia mendengar deskripsi Huo Yuhao. Ketika Huo Yuhao mencapai alat jiwa eksplorasi semua medan, itu memberinya jawaban yang pasti. Binatang buas ini seharusnya merupakan campuran elemen yang tidak memiliki semua kekuatan unsur. Itu tidak mungkin dilakukan oleh binatang buas. Itu hanya memanfaatkan afinitasnya dengan berbagai elemen dan kekuatan spiritualnya sendiri yang sangat besar untuk mengendalikan kekuatan elemen. Logam yang dikonsumsi mungkin hanya efektif dalam meningkatkan afinitasnya terhadap berbagai elemen. Kalau tidak, itu akan mampu menunjukkan lebih dari sekedar kekuatan unsur dasar. Ya, Anda dapat mengadopsinya sebagai cincin jiwa keempat Anda. Namun, Silver Wolf ini terlalu lemah, dan tidak cocok untuk Anda. Saya tidak berharap untuk melihat binatang jiwa yang menyenangkan. Jika Anda bertemu salah satu dari spesies yang sama dengan budidaya setidaknya 10.000 tahun, Anda tidak harus membiarkannya pergi. Saya percaya bahwa keterampilan jiwanya harus agak baik. Meskipun itu mungkin bukan keterampilan jiwa tipe ofensif, itu dapat meningkatkan kemampuan Anda secara keseluruhan, serta mass enfeeblement Anda. Petik 2. Baik, terima kasih. Huo Yuhao meletakkan mayat Silver Wolf di alat jiwanya penyimpanan tipe sebelum memasukkan kembali alat jiwa eksplorasi semua medan. Chu Zi memberinya acungan jempol sebagai pujian. Huo Yuhao hanya tersenyum dan bertanya, bagaimana rencanamu untuk berurusan dengan Silver Wolf ini? Chu Zi berkata, jika kamu mau menjualnya, aku bisa membantumu. Seharusnya mengambil harga yang bagus.
Anda dapat menyimpannya sekarang. Bulu Silverwolf akan mencegah mayatnya membusuk. Kami akan menghadapinya begitu kami kembali ke akademi. Saya percaya bahwa Silverwolf bukanlah binatang berjiwa spiritual, tetapi kekuatan spiritualnya harus cukup kuat. Kalau tidak, itu seharusnya tidak bisa mengendalikan elemen untuk menyerang. Apakah kamu tidak akan mencobanya? Juga, mengapa cincin jiwamu memutih barusan? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ini belum seperti yang saya inginkan. Adapun warna cincin jiwaku, tidak bisakah aku memiliki 3 cincin jiwa 10 tahun? Saat dia berbicara, dia juga tertawa. Ini adalah jawaban yang tak seorang pun akan percaya. Chu Zi mengerutkan bibirnya. Dia sudah kembali ke kepribadian lembutnya, dan berhasil menyembunyikan pikirannya dengan baik. Huo Yuhao merenung sejenak dan berkata, serigala biasanya sangat sensitif dalam hal indera penciuman mereka. Apakah Silverwolf ini juga memiliki karakteristik seperti itu? Petik 2. Chu Zi berpikir sejenak sebelum menjawab, seharusnya begitu. Lagi pula, itu serigala. Petik 2. Huo Yuhao berkata, senior, saya mungkin harus berpisah dari kalian berdua untuk beberapa waktu. Chu Zi tertegun. Kemana kamu pergi? Huo Yuhao menjawab, saya akan menemukan binatang jiwa yang cocok. Silverwolf ini memang cocok untukku, tetapi budidayanya terlalu rendah. Terlalu mudah bagi saya untuk menyatu dengannya. Itu sebabnya saya akan menemukan Silverwolf yang lebih kuat, atau makhluk jiwa berjenis spiritual lainnya. Ini harus menjadi perjalanan yang berbahaya. Itu sebabnya saya lebih baik bekerja sendiri. Lanjutkan dengan eksperimen Anda. Aku akan bertemu kalian berdua kembali di tempat kami berkemah tadi malam. Jika saya tidak kembali dalam waktu setengah bulan, Anda berdua harus kembali terlebih dahulu. Petik 2. Tidak, bagaimana kami bisa meninggalkanmu sendirian? Keke menegaskan dengan benar. Kita harus pergi bersama. Jangan lupa bahwa kita adalah Raja Jiwa. 3 selalu lebih baik dari 1 dalam hal keamanan. Meskipun keterampilan tempur jarak dekat Anda luar biasa, alat jiwa kami juga agak kuat. Keterampilan bertahan hidup kita sama baiknya dengan milikmu. Petik 2. Huo Yuhao tertegun. Dia tidak menyangka bahwa wanita muda ini yang terus-menerus berselisih dengannya sebenarnya menawarkan bantuan kepadanya pada saat kritis ini. Huo Yuhao bisa melihat ketulusan di matanya. Chu Zi juga mengangguk dan berkata, Keke benar. Kami tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko sendirian. Itu selalu lebih aman dengan 3 daripada 1. Selain itu, kami adalah orang-orang yang akrab dengan pegunungan Jingyang. Ayo pergi bersama. Apakah Anda takut kami akan menyeret Anda ke bawah? Saya tahu apa yang akan Anda lakukan. Anda akan menyebarkan darah Silverwolf pada kendaraan eksplorasi semua medan untuk mengancam binatang jiwa tingkat rendah untuk tidak mendekati kami. Ini juga cara yang baik untuk menguji kemampuan bertahan hidup dari kendaraan eksplorasi semua medan. Huo Yuhao melirik Keke sebelum berbalik untuk melihat Chu Zi. Dia berkata dengan serius, namun, itu sangat berbahaya. Darah Silverwolf mungkin menarik jenis-jenis binatang jiwa lainnya, yang bisa sangat kuat. Pikirkan baik-baik, kendaraan eksplorasi segala medan ini tidak dapat memastikan keamanan mutlak kami. Petik 2. Keke sedikit tidak sabar ketika dia berkata, apakah kamu perempuan? Kenapa kamu begitu memaksa? Ayo pergi. Jika kekuatan jiwamu hilang, aku bisa mengambil kendali. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk pada mereka berdua saat dia melirik mereka. Meskipun Chu Zi telah mengungkapkan pemikiran internalnya sebelumnya, Huo Yuhao memiliki perasaan bahwa itu karena dia seperti sosok ayah baginya. Itu sebabnya dia tidak akan menyakitinya. Baiklah, aku akan melindungi kalian berdua selama aku masih hidup. Chu Zi duduk dengan malas di kursinya dan menjawab, masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan melindungi siapa. Ingatlah bahwa Anda perlu memberi kami makan. Petik 2. Wajah Huo Yuhao menegang, dan dia menggelengkan kepalanya karena kesal. Dia tidak bisa tidak berpikir,
apakah mereka mengikuti saya karena mereka ingin saya memasak untuk mereka? Huo Yuhao tidak langsung berangkat. Dia membuat beberapa penyesuaian kecil, dan hanya pindah setelah kekuatan jiwanya dipulihkan menjadi sekitar setengah. Dia mengendalikan kendaraan eksplorasi semua medan dengan mudah, mengikuti pengalaman yang telah dia kumpulkan. Dia hanya akan memperlambat jika mereka harus melewati hutan lebat. Dia melewati gunung demi gunung, tetapi tidak buru-buru menyebarkan darah Silverwolf. Mereka juga bertemu beberapa binatang buas di sepanjang jalan, tetapi mereka semua di bawah 1000 tahun dalam budidaya. Huo Yuhao menggunakan metode paling sederhana untuk berurusan dengan mereka, dia menabrak mereka. Kendaraan eksplorasi segala medan ini telah menggunakan banyak sumber daya Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, dan bahan yang digunakan untuk membangunnya sangat sulit. Jiwa buas di bawah budidaya 1000 tahun tidak bisa menyebabkan kerusakan padanya. Kualitas binatang buas di pegunungan Jing yang jelas lebih rendah daripada binatang buas di hutan Great Stardow. Ketika mereka mengikuti jalan bercabang untuk lebih dekat ke jalan utama di hutan, mereka tidak menabrak binatang jiwa tunggal 10.000 tahun. Termasuk Silverwolf, hanya 3 binatang jiwa yang menyerang mereka. 2 lainnya tewas di tangan Huo Yuhao dan menjadi makanan. Huo Yuhao tidak keberatan membangun api di pegunungan Jingyang. Makan siang adalah pesta lain. Namun, itu berbeda dari memanggang malam sebelumnya. Dia membuat sup kali ini menggunakan daging Silverwolf. Tulang dan bulu Silverwolf dipertahankan, dan darahnya dioleskan pada kendaraan eksplorasi semua medan. Dagingnya menjadi kelezatan mereka. Huo Yuhao hanya memutuskan gaya memasaknya setelah memeriksa kualitas daging Silverwolf. Daging Silverwolf cukup keras, tidak cukup empuk untuk dipanggang, yang akan membuatnya sulit dikunyah. Setelah beberapa saat memasak, rasanya akan lebih enak ketika lebih lembut. Dia memang memiliki perasaan seperti seorang ayah, seperti yang dikatakan Juzi. Sup dagingnya yang lezat membuat Juzi dan Keke senang. Mereka mengungkapkan kepercayaan dan ketergantungan yang lebih besar pada Huo Yuhao di mata mereka. Huo Yuhao, aku akan tetap padamu mulai hari ini dan seterusnya. Selama kamu di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, kamu harus memasak untukku. Keke berseru. Juzi menggoda, kamu menjadikannya koki kamu, tapi apa yang akan kamu tawarkan? Tubuhmu. Wajah Keke memerah. Namun, dia melemparkan pandangan mengancam ke Huo Yuhao dan berkata, apakah kamu berani meminta sesuatu dariku? Tidak, aku tidak, jawab Huo Yuhao dengan lancar. Keke ingin menakut-nakuti dia, tetapi dia tidak berharap dia menjawab dengan mudah. Dia berkata dengan muram, aku pintar, cerdas, dan imut. Ekspresi apa ini? Mengapa kamu tidak berani menuntut? Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, bahkan jika saya mengatakan saya menginginkan sesuatu, Anda tidak akan bergerak. Saya hanya mengatakan apa yang ingin Anda dengar. Saya benar-benar difitnah. Apakah Anda ingin saya memohon Anda menjadi pacar saya sebelum Anda akan membuang saya ke satu sisi? Keke menganggukkan kepalanya dengan paksa dan berkata, seharusnya begitu. Namun, saya dapat memberi Anda kesempatan jika Anda melanjutkan memasak. Sayang sekali Anda masih muda. Katakan, berapa umurmu? Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, 14, terus 15. Diam. Kepala berbalik. Kontak mata. Ah. Keke dan Juzi berteriak pada saat yang sama, mengejutkan Huo Yuhao. Bahkan beberapa binatang jiwa lemah yang mengamati mereka terkejut, dan melarikan diri dalam ketakutan. Kamu baru 14. Bagaimana Anda hanya 14? Anda terlihat lebih seperti 18. Selanjutnya, Anda sudah berada di peringkat 40 pada 14 tahun, dan memiliki jiwa bela diri kembar. Kamu tidak manusiawi. Keke berseru tak percaya. Huo Yuhao menggosok hidungnya dan berkata, saya tumbuh sedikit lebih cepat. Anda tidak harus begitu terkejut. Adapun kultivasi, Anda berdua hanya 3 atau 4 tahun lebih tua dari saya,
tetapi Anda sudah menjadi raja jiwa. Aku bahkan mungkin bukan raja jiwa di usiamu. Petik 2. Keke menggelengkan kepalanya dengan paksa dan menjawab, meskipun aku terlihat muda, aku harus mengatakan bahwa aku sudah berusia 19 tahun. Suster Juzi hampir berusia 20. Kami 5 tahun lebih tua darimu. Kesenjangan generasi, jelas ada kesenjangan generasi. Juzi tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Istri yang lebih tua bisa sama pengasihnya seperti ibu. Anda masih memiliki kesempatan. Petik 2. Kamu ibu. Sayang sekali aku tidak punya saudara perempuan. Kalau tidak, aku bisa memperkenalkannya padanya. Petik 2. Setelah berinteraksi selama sehari, mereka bertiga menjadi sangat akrab satu sama lain. Hubungan mereka juga menjadi lebih dekat setelah apa yang telah mereka lalui bersama. Juzi dan Keke telah berlatih dengan Wang Shaoji dan Zimu di masa lalu, tetapi mereka tampaknya lebih aman dengan Huo Yuhao sekarang. Setelah makan siang, mereka bertiga beristirahat sejenak. Mereka hanya melanjutkan setelah kekuatan jiwa mereka dipulihkan ke tingkat puncaknya. Huo Yuhao tetap duduk di pot kontrol utama. Sebelum dia pergi, dia menoleh kedua wanita itu dan berkata, aku sudah mengoleskan darah Silver Wolf pada kendaraan eksplorasi semua medan. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Petik 2. Bentak Keke, cukup dengan omong kosong. Ayo pergi. Huo Yuhao tidak sabar ketika dia berkata, jika kalian berdua bersikeras mengikuti saya harus bersikeras menjadi pemimpin tim mulai saat ini. Meskipun saya tidak sepenuhnya menyadari kemampuan Anda harus mendengarkan instruksi saya. Aku jelas lebih berpengalaman dalam berurusan dengan makhluk buas daripada kalian berdua. Saya bisa menjamin keselamatan kita jika kita tidak bertemu dengan bis-bis 100.000 tahun atau bis-bis 10.000 tahun. Petik 2. Juzi menawarkan posisinya kepadanya dengan mudah. Baiklah, kamu bisa menjadi pemimpin tim. Huo Yuhao berkata, kalau begitu mari kita pergi. Lansia, ingatlah untuk tidak meninggalkan kendaraan eksplorasi segala medan dengan mudah apapun yang terjadi. Alat jiwa ini mampu menahan lebih banyak kerusakan daripada yang Anda jelaskan sebelumnya. Itu dapat melepaskan alat jiwa Anda melalui jendela juga. Jika ada perkelahian, serahkan padaku. Kalian berdua hanya perlu memperkuatku dengan daya tembak. Petik 2. Keke membentak, mengapa aku merasa lebih seperti sampah semakin aku mendengarkanmu. Berhentilah menyemburkan omong kosong dan ayo pergi.